Pada pokok bahasan ini, kita akan mempelajari tentang variabel dan data. Penting untuk kita ketahui bahwa di dalam pembuatan sistem informasi tidak akan terlepas dari variabel maupun data. Nah, tujuan pembelajaran pada seri ini, yang pertama, Anda diharapkan memahami apa itu variabel beserta data. Lalu memahami jenis-jenis variabel. Nanti juga Anda diharapkan mampu menampilkan data atau nilai dari sebuah variabel di dalam view. Kemudian juga mampu menggunakan function for each, dan nanti kita akan mempelajari sebuah fungsi yang disebut dengan for each yang biasa digunakan untuk menampilkan data dari variabel yang berdimensi. Lalu selanjutnya Anda diharapkan mampu menampilkan data pada elemen HTML. Elemen HTML yang akan kita gunakan di sini adalah elemen input, yang tentunya input bertipe teks, lalu elemen table, dan elemen select option. Yang terakhir, Anda diharapkan mampu menggunakan URL sebagai salah satu sumber data. Nah, sekarang kita lanjut ke definisi variabel dan data. Variabel adalah suatu lokasi penyimpanan di dalam memori komputer yang berisikan nilai atau data. Jadi, coba Anda analogikan atau bayangkan memori komputer tersebut adalah sebuah lahan yang luas. Lalu pada lahan tersebut dibuat beberapa sekat. Satu sekat itu disebut satu variabel. Nah, satu sekat ini memiliki nilai. Ya, jadi itu gambaran dari variabel beserta nilai daripada variabelnya. Nah, nilai dalam variabel tersebut bisa jadi tidak diketahui dan bisa pula diketahui. Nah, dari definisi ini kita juga sudah bisa menarik kesimpulan apa itu data. Jadi data itu adalah nilai yang dikandung oleh sebuah variabel. Lanjut kita lihat jenis-jenis variabel. Variabel dibagi menjadi dua jenis, yaitu variabel tunggal atau variabel biasa, lalu ada juga variabel array. Variabel tunggal atau variabel biasa adalah sebuah variabel yang hanya mengandung satu nilai. Sedangkan variabel array adalah sebuah variabel tetapi dia mengandung lebih dari satu nilai. Jadi kira-kira poinnya di situ. Jumlah nilai yang dikandung oleh variabel. Itu yang membedakan antara variabel biasa dan variabel array. Selanjutnya, variabel array dibagi lagi menjadi dua jenis, yaitu satu dimensi dan multidimensi. Dalam variabel array satu dimensi, nilai-nilai variabel tersusun di dalam satu dimensi. Sedangkan pada multidimensi, nilai-nilai variabel tersusun dari beberapa dimensi. Nah, coba kita lihat gambaran visualisasi jenis-jenis variabel ini. Pada contoh yang pertama ini merupakan contoh variabel biasa atau variabel tunggal. Satu variabel nilainya ada satu. Jadi contoh ini adalah variabel X, nilainya
1, yaitu berupa string audit sistem informasi. Oke, masih ingat ya, dalam proses pembuatan variabel harus dimulai dengan tanda dolar, diikuti dengan nama variabelnya. Selanjutnya, variabel array satu dimensi. Sebuah variabel x ini nilainya lebih dari 1. Jadi ada kata audit sistem informasi, ada angka 3, ada angka 6, dan ada tulisan Muh Iskandar Sabang. Nah, dalam sistem variabel berdimensi seperti ini, dikenal istilah indeks. Jadi ini adalah indeks ke-0 dari variabel x. Ini adalah indeks ke-1 dari variabel x, dan seterusnya ini adalah indeks ketiga dari variabel x. Jadi indeks selalu berangkat dari angka 0. Nah, itu kira-kira variabel satu dimensi. Selanjutnya variabel multidimensi. Variabel multidimensi ini, pada contoh ini, variabel x memiliki beberapa dimensi. Dimensi pertama, dimensi kedua, dimensi ketiga, dan dimensi keempat. Nah, di sini dikenal juga istilah indeks. Jadi ini adalah indeks ke-0, indeks ke-1, indeks kedua, dan indeks ketiga. Pada indeks ke-0 ini juga memiliki indeks lagi. Jadi ini adalah indeks ke-0 dari indeks ini adalah indeks ke-1 dari indeks ini, dan seterusnya. Jadi ketika kita mau telusuri posisi dari masing-masing nilai ini adalah nilai yang berada pada indeks ke-0, indeks ke-0. Demikian juga ini, tulisan IRP ini adalah nilai dari variabel yang berada pada dimensi indeks ke-0, dimensi indeks ke-1, subdimensi indeks ke-0. Berarti kalau yang ini berada di dimensi kedua, indeks ketiga. Nah, itu kira-kira gambaran perbedaan antara variabel biasa dengan variabel berdimensi. Selanjutnya, variabel ini akan kita tampilkan di dalam view. Proses yang perlu kita ketahui adalah cara mengirim variabel ke dalam view. Jadi itu dulu yang pertama kita ketahui, cara mengirim. Lalu nanti kita akan pelajari cara menampilkannya. Fungsi yang digunakan, kita tetap menggunakan fungsi tampilkan view. Jadi pada saat menampilkan view, kita menyebutkan file view yang akan ditampilkan, lalu variabel yang akan dikirim ke dalam view. Nah, ada satu hal yang perlu kita ketahui, bahwa nama variabel view yang dikirim melalui fungsi ini, ketika sampai di dalam view, akan berubah nama menjadi variabel data. Tetapi nilai-nilainya tidak berubah. Contoh di sini diisikan variabel x. Variabel x ketika di dalam view berubah nama dari variabel x menjadi variabel data. Tetapi nilai-nilai variabel x tersebut tidak berubah ketika sudah berada di dalam view. Nah, selanjutnya pada seri ini kita akan mencoba beberapa contoh. Dan contoh ini kita kendalikan di dalam sebuah controller bernama data. Dan di controller data ini terdiri dari beberapa metode, yaitu index, data 01, data 02, dan seterusnya sampai data 07. Masing-masing metode ini akan menampilkan sebuah file view. Contoh di indeks ini akan menampilkan file yang bernama halaman data, yang kurang lebih tampilannya seperti ini. Jadi saya harap Anda membuat tampilan yang seperti ini, karena pada seri ini saya tidak menyampaikan tata cara pembuatan halaman ini.
Saya hanya akan menyajikan mulai dari metode 01 sampai dengan metode 07. Anda juga bisa membuat link dari yang ada di halaman ini. Contoh yang ini, belajar data 01, Anda hubungkan ke controller data, metode data 01. Dan seterusnya, link yang ketujuh ini, belajar data 07, Anda link hubungkan ke controller data, metode data 07. Berikutnya, file-file view yang akan ditampilkan oleh masing-masing metode ini disimpan di dalam folder view data. Nanti di dalam folder views dibuat sebuah folder dengan nama view data. Di folder tersebutlah tersimpan file-file view untuk seri ini. Oke, saya kira itu pengantar. Selanjutnya kita akan mencoba satu persatu dari metode ini.